Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tujuan pembelajaran pada elemen atau capaian pembelajaran literasi dan STEAM pada fase fondasi atau pada satuan PAUD. Pada elemen literasi dan STEAM ini contohnya untuk sub elemen kita ada 9 sub elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita bahas contoh untuk tujuan pembelajaran elemen yang pertama. Oke, untuk sub elemen yang pertama adalah mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Di sini ada dua contoh tujuan pembelajaran ya, atau alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak dapat mengenali gambar, tanda, simbol, dan cerita yang ada di sekitarnya dengan menggunakan seluruh indera. Contohnya adalah anak dapat mengenali gambar pohon melalui indera penglihatan dan mengenali suara burung melalui indera pendengarannya. Kemudian contoh tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak dapat memahami makna informasi dari gambar, tanda, simbol, dan cerita dengan menunjukkan respon secara verbal atau lisan dan tulisan, dan nonverbal atau tindakan dan perilaku. Di sini contohnya adalah anak dapat mengikuti gerakan burung terbang melalui gambar yang dilihatnya. Kemudian untuk sub elemen yang kedua, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan dan tulisan menggunakan berbagai media dan membangun percakapan. Contoh tujuan pembelajarannya adalah anak dapat menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan dalam berbagai karya dan menggunakan berbagai media. Contohnya, anak dapat memulai percakapan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian contoh tujuan pembelajaran yang kedua, anak dapat mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan dalam berbagai karya dan menggunakan berbagai media. Jadi kalau yang pertama ini anak dapat menyampaikan ide, yang kedua adalah anak dapat mengekspresikan idenya. Contohnya, anak mengekspresikan idenya melalui gambar yang dibuatnya. Kemudian untuk sub elemen yang ketiga, menunjukkan minat dan partisipasi dalam kegiatan pramembaca. Di sini ada 5 ya, ada 5 contoh tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, anak tertarik dan menunjukkan minat terhadap tanda, gambar, simbol, tulisan yang ada di sekitarnya. Contohnya, anak membaca tulisan yang ada di sampul buku cerita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan dan minat akan tanda, gambar, simbol, dan tulisan yang ditemukan di sekitarnya, serta berusaha memahami makna dari tanda, gambar, simbol, dan tulisan tersebut. Contohnya, anak tertarik dengan sebuah buku yang ada di rak buku dan membuka setiap lembar buku tersebut dengan penuh perhatian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, anak menunjukkan minat terhadap cerita yang bersumber dari berbagai media seperti buku, cerita, majalah, video, dan lain sebagainya. Contohnya, anak menceritakan ulang apa yang sudah dipahami dalam buku cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Contoh tujuan pembelajaran yang keempat, anak menggunakan seluruh indera dan tubuhnya untuk terlibat dalam kegiatan pramembaca. Contohnya, anak menunjukkan gambar-gambar dan kata-kata yang terdapat dalam buku cerita menggunakan jarinya sambil berbicara seolah-olah sedang membaca buku yang dipegangnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kelima, anak dapat mengenali bunyi dan bentuk dari suatu huruf, mengucapkannya dan menghubungkan dengan benda, orang, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya,
anak membaca buku tentang kereta api dan menceritakan bahwa tokoh cerita tersebut seperti di film kartun yang sering ditontonnya di televisi. Oke, ini tujuan pembelajaran pada sub-elemen yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, sub-elemen yang keempat ada 3 contoh tujuan pembelajaran. Oke, sub-elemennya adalah menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengobservasi objek atau lingkungan sekitarnya. Contohnya, anak menggunakan panca inderanya untuk mendapatkan informasi seperti bentuk, warna, aroma, bunyi, tekstur, dan rasa. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak mengeksplorasi objek atau lingkungan sekitarnya. Contohnya, anak melakukan gerakan manipulatif seperti menumpuk, membanting, meremas, dan melempar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiganya, anak melakukan uji coba dengan berbagai cara. Contohnya, anak melihat bajunya yang bergerak karena tiupan angin. Kemudian dia meletakkan kertas di tanah dan berkata, "Wah, kertasnya juga bergerak." Kemudian untuk sub-elemen selanjutnya yang kelima, ada 3 contoh tujuan pembelajaran. Oke, sub-elemennya adalah mengenal, mengembangkan sikap peduli serta tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengetahui peraturan di lingkungannya. Contohnya, anak mengetahui perilaku yang baik ataupun buruk, benar atau salah, dan sopan atau tidak sopan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, anak sadar akan apa yang dilakukannya. Contohnya, anak mengerti bahwa membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak memiliki sikap peduli dan tanggung jawab. Contohnya, anak dapat membantu teman dan keluarganya. Kemudian untuk sub-elemen yang keenam, menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Di sini contoh ada 4 tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenal teknologi yang ada di lingkungannya. Contohnya, anak mengetahui pensil berfungsi sebagai alat tulis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak mampu menggunakan teknologi yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya, anak menggunakan pensil untuk menulis, gunting untuk memotong. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, anak mampu merancang teknologi. Contohnya, anak menggunakan kursi untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, anak menggunakan dan membuat teknologi dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, anak naik ke kursi dengan berhati-hati untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya untuk elemen yang ketujuh. Elemen yang ketujuh ini ada 4 tujuan pembelajaran. Menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Contoh tujuan pembelajaran yang pertama, anak mampu menganalisa dan mengevaluasi informasi. Contohnya adalah saat ditunjukkan gambar yang salah, anak dapat mengetahui bahwa gambar tersebut memang benar salah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak memahami alasan mengapa sesuatu terjadi. Contohnya, anak mengetahui bahwa baju jadi basah saat terkena air. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak memberikan ide atau gagasan baru. Contohnya,
Anak menyampaikan agar rambutnya tidak berantakan, maka harus diikat atau dijepit dengan jepit rambut. Yang keempat, anak mampu bekerja sama dengan teman. Contohnya, anak dapat berbagi dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian, sub-elemen yang ke-8. Di sini ada 3 contoh tujuan pembelajaran. Sub-elemen mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenali pola, simbol, dan data yang diamati. Contohnya, anak mampu mengenali pola yang ditemukan seperti pola bilangan, gambar, bentuk, gerakan, bunyi, warna, dan ukuran. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak mengetahui dan memahami pola, simbol, dan data yang diamati. Contohnya, anak mengetahui angka yang mewakili sebuah bilangan dan gambar atau bentuk yang mewakili objek tertentu. Tujuan pembelajaran ketiga, anak mampu untuk menjadikan pola, simbol, dan data sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak mampu menjelaskan jumlah saudara yang dimilikinya dengan menuliskan sebuah angka. Kemudian untuk sub elemen yang ke-9 atau yang terakhir, ada 3 contoh tujuan pembelajaran. Sub elemen mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan karya seni, dan mengapresiasi karya seni. Contoh tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenal berbagai aktivitas seni. Contohnya, mengembangkan kreativitas dan imajinasinya dengan mengenal bentuk-bentuk seni seperti lagu dan permainan tradisional anak. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak berekspresi dengan berbagai aktivitas seni. Contohnya, menyanyikan lagu anak sambil bergerak mengikuti irama lagu. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, anak mengapresiasi karya seni. Contohnya, bertepuk tangan saat selesai menyaksikan pertunjukan seni. Ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran pada elemen literasi dan STEM pada satuan PAUD. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.